Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Baik ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, menjadi gereja keluarga yang hangat dan peduli adalah salah satu kerinduan dari kita semua yang ingin kita wujudkan bersama-sama. Karena itu Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk berdiri sejenak. Mari kita nyatakan kehangatan kita dengan memberikan sapaan kepada sebelah kiri dan kanan kita, saudara-saudara kita yang kita kasihi. Baik, terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Kami ucapkan selamat datang, selamat bersekutu dan berbakti di GKI Kaping Polri. Apabila ada di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, dimohon kesediaannya dengan hormat untuk berdiri sejenak agar dapat diperkenalkan kepada jemaat. Tidak ada, terima kasih. Selanjutnya kami mohon perhatiannya untuk beberapa warta lisan. Kebaktian Minggu Paskah ke-6 pada hari ini pukul 7.30 dan kebaktian usia muda pukul 10 akan dilayankan oleh pelayan firman Pendeta Adi Soselia Patriabara dengan tema Apik Anti Pilih Kasih. Pengisi pujian paduan suara Haleluya. Majelis Jemaat dengan ini mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Pemahaman Alkitab Usia Indah akan diadakan pada hari Selasa 7 Mei 2024, waktu pukul 10 di gereja dengan tema Bebas Bertanggung Jawab. Pelayan firman Pendeta Adi Soselia Patriabara, Bapak Ibu Usia Indah diundang untuk hadir dalam pemahaman Alkitab ini. Yang ketiga, kebaktian kenaikan Tuhan Yesus akan diadakan pada hari Kamis 9 Mei 2024. Jadi beberapa hari lagi ya, hari Kamis tanggal 9. Waktunya pukul 7.30 dan kebaktian usia muda pukul 10. Ada 2 kali kebaktian di hari Kamis ini dengan tema perpisahan yang membawa sukacita. Pelayan firman Pendeta Windiarti Angelina. Keempat, doa seri Pentakosta akan dimulai pada hari Jumat 10 Mei sampai 18 Mei 2024. Jadi selama 10 hari. Dengan tema Datanglah ya Roh Kudus, perbaharuilah kami. Waktunya pukul 19 atau pukul 7 malam. Bapak Ibu, acara doa seri Pentakosta ini akan diadakan dalam 2 bentuk. Yang pertama on-site di gereja, yang kedua online. Seperti doa malam PHB ya Bapak Ibu. Jadi untuk tanggal 10, 11, 15, dan 18 Mei, ada 4 kali, itu secara on-site. Tempatnya di gereja, dan untuk tanggal 13, 16, 17 Mei akan dilaksanakan melalui Zoom, melalui online, dan juga melalui YouTube GKI Kaping Polri. Keterangan selengkapnya apabila Bapak Ibu ingin melihatnya dapat membaca melalui warta jemaat. Mari jemaat serta simpatisan kita hadir dalam acara doa seri Pentakosta ini. Yang kelima, berita duka. Telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga pada hari Jumat 3 Mei 2024, Bapak Chong Jin Chong dalam usia 81 tahun. Suami dari Ibu Liu Poyin, Papa dari Bapak Haryanto Lunardi, mertua penatua Sisilia Agustina. Jenazah disemayamkan di rumah duka Tabita Ukrida, Jalan Arjuna, Jakarta Barat, ruang Karis 3, lantai 6. Ruang Karis 3, lantai 6. Ibadah tutup peti pada hari ini, Minggu 5 Mei 2024, pukul 19 atau pukul 7 malam. Jenazah akan dikremasikan pada hari Senin 6 Mei 2024 di Krematorium Tabita Ukrida, dan ibadah pelepasan sesuai dengan permintaan dari keluarga ada ralat pukul 9.30. Kalau menurut di warta pukul 10. Nah, ini ada ralat jadi pukul 9.30
dan akan dikremasikan pada pukul 11. Majelis Jemaat dengan ini menyampaikan rasa duka dan turut berbelasungkawa sedalam-dalamnya kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan serta penghiburan bagi keluarga yang berduka. Yang keenam, himbauan mengenai parkir kendaraan roda 2 atau motor. Sehubungan terbatasnya lahan parkir gereja, maka kami menghimbau bagi jemaat yang membawa kendaraan roda 2 atau motor, dimohon untuk parkir di belakang gedung baru atau depan kantor tata usaha. Himbauan ini berlaku mulai hari Minggu depan, tanggal 12 Mei 2024. Atas perhatian serta kerjasamanya, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih. Sekian warta lisan, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini, dan selama ibadah berlangsung dimohon Bapak Ibu semua dapat menjaga ketenangan. Kita memasuki saat teduh sejenak. Selamat pagi Bapak Ibu. Bersyukur karena hari ini kita masih diberi kesehatan dan juga diberi kesempatan untuk beribadah. Marilah kita memulai ibadah pada hari ini dengan merespon panggilan beribadah. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Nyatanya telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermazmurlah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jemaat, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat
pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Sahabat sejati yang mengasihi seluruh ciptaan tanpa terkecuali. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Yesus bangkit. Ya, benar, Yesus telah bangkit. Yesus mengasihi dunia ini sehingga ia memberi dirinya bagi penebusan seluruh ciptaan. Oleh sebab itu, sebagai umat yang dihidupkan karena kasih Yesus, kita diajak untuk hidup di dalam kasih kepada semua orang, tanpa pilih kasih. Rasul Paulus berkata dalam Efesus 5 ayat 2, "Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah." Dalam video tadi dapat kita lihat bagaimana seorang bapak yang tadinya ingin membeli sebuah kue, tetapi tanpa sengaja dia mendengar percakapan ibu dan anak lelaki, di mana anak lelaki tersebut menginginkan kue itu untuk ulang tahunnya. Ibu itu hanya bisa menjelaskan bahwa mereka tidak mempunyai cukup uang untuk membeli kue itu. Bapak ini mendengar dan tergerak untuk membelikan kue itu. Dan bertahun-tahun kemudian, anak lelaki ini tumbuh dewasa dan kebetulan mengalami hal serupa. Ada seorang anak perempuan yang ingin membeli sebuah kue, tetapi lelaki ini menemukan bahwa anak ini tidak dapat membeli kue itu karena tidak memiliki cukup uang. Melihat kejadian itu, anak lelaki yang sudah tumbuh dewasa ini membelikan kue untuk anak itu.
yang tanpa diduga, kue itu adalah untuk bapak yang dulu pernah menolong dia pada saat kecil. Bapak dan anak lelaki itu melakukan hal yang sama. Mereka saling memberi, saling mengasihi, tanpa mengenal satu dengan yang lain. Ternyata berbuat kasih itu tidak hanya dapat kita lakukan kepada orang yang kita kenal atau orang yang dekat dengan kita saja. Tetapi berbagi kasih dapat kita lakukan di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja, tanpa perlu pilih kasih. Dalam hidup ini, tidak ada yang namanya kebetulan. Tuhan memakai setiap kita untuk berbagi kasih dalam kondisi kita apapun itu juga. Bahkan tanpa kita sadari, sekecil apapun perbuatan kasih yang dapat kita lakukan, hal itu bisa berdampak yang besar bagi orang lain. Bagaimana dengan kita? Dalam keseharian, sudahkah kita hidup dalam kasih? Sudahkah semua orang yang kita jumpai merasakan kasih Tuhan melalui sikap hidup kita? Dalam kesadaran akan kesalahan dan pelanggaran yang kita lakukan, mari kita datang dan mengaku di hadapan Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, kami mengaku telah berdosa di hadapan-Mu dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Pikiran kami hanya memikirkan diri sendiri. Perkataan kami sering menusuk hati. Perbuatan kami melukai orang lain. Kami sering mendengar tentang kasih, tetapi sering pula kami menutup telinga pada jeritan sesama yang meminta pertolongan. Kami bersuka cita ketika Engkau mengakui kami sebagai sahabat. Tetapi kepada sahabat-sahabat kami, tak jarang kami tidak peduli, bahkan berbuat tidak benar dan tidak adil kepada mereka yang berbeda dengan kami. Ampunilah kami ya Allah. Tolonglah kami supaya menjadi sahabat-Mu yang hidup dalam kasih kepada semua orang tanpa terkecuali. Terangilah kami dengan cahaya-Mu, sehingga hidup kami terus terarah padamu. Amin. Kau lihatlah
Dalam kasih-Nya Tuhan merangkul kita, sahabatnya, yang menyesal dan memohon pengampunannya. Firman-Nya dalam 1 Petrus 1 ayat 18, 19, dan 22 berkata, "Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Karena kamu telah menyucikan dirimu dalam ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Hiduplah dalam damai dengan semua orang. Salam damai. Yesus mengajarkan supaya kita selalu hidup di dalam kasih. Maka marilah kita melakukan perintah Tuhan dengan hidup saling mengasihi supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Mari kita dengarkan persembahan pujian dari PS Haleluya.
Terima kasih paduan suara haleluya. Semakin banyak kelihatannya anggotanya ya. Tapi tetap terbuka Bapak Ibu, kalau ada yang mau ikut boleh ya. Menggantikan yang kepalanya botak itu bagus sekali. Mari saudara-saudara kita bersama-sama mempersiapkan hati kita berdoa. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami, yang kadang tidak kami mengerti tetapi selalu saja membuat hidup kami menjadi lebih baik. Kami mau belajar dari firman-Mu di pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong kami, memberikan kepada kami kekuatan untuk menyimak dengan baik dan menghidupinya dalam keseharian kami. Kami semua memohon kiranya firman Allah ini tidak hanya kami dengarkan, tetapi boleh kami lakukan dalam keseharian kami. Bersabdalah, kami siap menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 44 sampai 48. Sementara Petrus berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus. Tercengang-cengang karena melihat karunia, yaitu Roh Kudus yang dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa lidah dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencengah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus untuk tinggal beberapa hari lagi bersama mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Tuhan sudah perkenalkan kepada
Bacaan kedua dari surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir dari Allah. Dengan inilah kita ketahui bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain dia yang percaya bahwa Yesuslah anak Allah. Inilah dia yang telah datang melalui air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Rohlah yang bersaksi, karena roh adalah kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan 17. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, yakni seseorang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Namun aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Hendaklah kamu saling mengasihi. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara dalam hidup kita setiap hari. Haleluya. Saudara-saudara tahu kisah pembunuhan pertama dalam Alkitab? Tahu ya, ketika Kain dan Habil, satu persembahannya diterima, yang satu tidak diterima. Siapa yang diterima? Tolong bilang sama sebelahnya. Saudara-saudara, problem manusia adalah merasa Tuhan pilih kasih. Kenapa persembahanku diterima? Kenapa persembahannya tidak diterima? Itu persoalan terkait dengan pemahaman tentang pilih kasih. Dan dosa semacam itu, saudara-saudara, terus hadir dalam hidup kita sampai saat ini.
kakak dan adik merasa orang tuanya lebih mengasihi yang satu. Saya pernah cerita, saudara-saudara, saya 4 bersaudara dan saya merasa orang tua saya pilih kasih. Anak pertama lahir perempuan, wah tentu saja orang tua saya senang karena dulu pernah keguguran. Sehingga semua baju, ya tentu saja warna perempuan. Saya nggak tahu warna perempuan apa ya, tetapi kira-kira begitulah. Mainan perempuan dan lain sebagainya. Tidak lama kemudian lahir anak kedua laki-laki. Orang tua saya senang setelah perempuan lahir laki-laki, semua serba baru. Baju yang tentu saja untuk laki-laki, mainan untuk laki-laki, semua luar biasa. Lahir saya anak ketiga laki-laki. Orang tua saya berpikir udah dipakai baru sekali. Ya masih bagus lah ya. Maka saya semua menggunakan pakaian sisa abang saya, second hand. Lalu lahir lagi anak yang keempat laki-laki lagi. Orang tua saya berpikir, aduh udah dipakai 2 kali ya, rasanya kan gak bagus. Karena itu semua baju adik saya, mainan adik saya baru. Jadi satu-satunya anak second hand di rumah itu saya, saudara-saudara. Perasaan ini pernah mempengaruhi hidup saya dan saya pernah bertanya kepada orang tua saya, apakah kalian mengasihi saya? Saudara-saudara, cara berpikir ini juga seringkali kita kenakan kepada Allah. Ketika kita merasa bahwa hidup kita lebih menderita dibanding orang lain. Ketika hidup kita rasanya lebih tidak berbahagia dibanding dengan orang lain. Lalu kita tanya sama Tuhan dalam doa kita atau suara hati kita. Tuhan, kenapa Engkau mengasihi dia? Apa sih lebihnya dia? Aku rajin ke gereja. Aku rajin pelayanan. Aku ikut paduan suara. Aku pernah jadi penatua. Aku jadi pendeta. Tetapi kenapa hidupku tidak lebih baik dibanding dia? Saudara, kita merasa bahwa Allah tidak mengasihi kita. Kurang mengasihi kita. Benarkah? Sejarah hidup kita pada akhirnya menunjukkan bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita tidak lepas dari kasih Allah. Perjalanan hidup kita menunjukkan kepada kita bahwa apa yang mungkin dulu kita sesali, saat ini bisa kita syukuri. Karena Allah memang seringkali merancang apa yang belum terpikirkan oleh kita. Bahkan tidak terpikirkan oleh kita. Tetapi satu perkara saudara-saudara, Allah tidak pernah pilih kasih. Kalau saudara-saudara membaca Injil Yohanes secara utuh, dan ini beberapa waktu yang lalu kita baca, Yesus pernah bilang begini, aku juga mempunyai domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan akan ada satu kawanan dengan satu gembala. Saudara-saudara, apa yang dikatakan Yesus ini menunjukkan bahwa pada mereka yang ada di kandang yang lain, Yesus juga mengasihi. Yesus tidak hanya mengasihi orang-orang yang ada di kandangnya, yang sering disebut Kristen, tetapi Yesus juga mengasihi mereka di luar kandangnya dan merindukan mereka menjadi satu kawanan yang dipimpin oleh Yesus Kristus. Saudara-saudara, itu berarti Yesus mengasihi dan meminta kita menunjukkan kasih kita juga kepada orang lain. Sayangnya saudara-saudara, dosa memudarkan penghargaan atas ciptaan. Kembali dalam kisah kitab Kejadian, saudara-saudara. Pada waktu Adam dan Hawa ditegur oleh Tuhan, apa yang dikatakan oleh Adam? Ketika Tuhan tanya, kenapa kamu makan buah terlarang itu? Dia menunjuk istrinya. Dia sih yang goda aku. Kenapa Tuhan kasih dia? Coba kalau Tuhan gak kasih dia, aku gak akan makan ini. Bahasa saya, saudara-saudara. Perhatikan baik. Sebelumnya
Adam bilang ketika melihat Hawa, ini dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Itu bahasa puitis untuk menunjukkan kekaguman pada Hawa. Sama kan seperti para cowok, bapak-bapak ketika merayu istrinya. Engkau bagai bunga. Keindahanmu seperti sayap kupu-kupu. Luar biasa saudara-saudara. Yang jago gombal tolong ya bisa bergombal. Saudara-saudara, ada banyak bahasa analogi yang mau mengatakan bahwa dia luar biasa. Pada waktu itu kalau kepala kejedut, kenapa sayang ya? Dielus-elus, kasih minyak angin atau apa ya, semoga sembuh ya. Setelah nikah lama kejedut, matamu. Lihat, dosa membuat penghargaan pada ciptaan Tuhan memudar. Kita tidak menghargai manusia yang lain, kita tidak menghargai alam semesta, dan yang terjadi adalah perilaku yang melihat, merasa Tuhan pilih kasih merasuk dalam hidup kita. Kita membeda-bedakan manusia. Dan peristiwa-peristiwa diskriminatif terjadi di mana-mana. I can't breathe. Diucapkan dengan lirih oleh George Floyd di Amerika. Pada waktu ia mendapatkan kekerasan oleh aparat kepolisian. Dan kalimat itu menjadi inspirasi demo yang cukup besar di Amerika Serikat. Karena dia orang Afrika Amerika. Saudara-saudara, justru karena kita seringkali punya cara pandang Allah pilih kasih, kita juga melihat realitas dengan kacamata yang sama. Saudara-saudara, tentu saudara tahu GKI itu dulunya adalah gereja suku. Kalau di Jawa itu tahu sekali saudara-saudara. Zending yang sama, misionaris yang sama, mengabarkan Injil di Jawa dan dipecah jadi dua. Yang satu sekarang namanya GKJ, Gereja Kristen Jawa. Umatnya pribumi Jawa, berbahasa Jawa di beberapa tempat sampai sekarang. Dan yang satu lagi orang Tionghoa. Nama gerejanya Tionghoa Kitauhauhui. Saudara-saudara, jelas tanpa sadar kita melakukan apa yang disebut dengan diskriminasi. Seolah-olah Allah membedakan manusia. Dan kebetulan saudara-saudara, oleh karena orang-orang Tionghoa berada di kota, maka gereja-gereja GKI di Jawa Tengah itu adanya di kota. Saudara jarang sekali menemukan ada GKI di desa. Sekalipun saat ini ada 1-2. Tetapi pada waktu itu dia ada di kota. Dan GKJ itu ada di desa-desa. Dan secara ekonomi yang satu tentu saja gedungnya besar-besar, hebat-hebat pada waktu itu. Yang satu kecil sehingga orang bisa mengatakan Tuhan memberkati GKI. Yang ini adalah tapi sedikit gitu. Mungkin saudara-saudara orang berpikir semacam itu. Perilaku ini ada sampai saat ini saudara-saudara. Ketika kita tahu oh ini kelompok saya. Ini kelompok yang lain. Ini paduan suara saya. Ini paduan suara yang lain. Sorry ya kita gak berhubungan. Padahal kita satu gereja. Kita bilang kepada penatua pendamping kita. Tolong dong perjuangkan program kami. Lalu yang lain juga bilang, tolong perjuangkan program kami. Persidangan majelis jemaat isinya memperjuangkan program-program kita. Mungkin perlu ganti nama GKI Perjuangan, saudara-saudara. Saudara, tanpa sadar kita membeda-bedakan manusia. Dekat atau jauh dengan kita. Pernah memberi sesuatu kepada kita atau tidak. Dalam bacaan pertama kita, saudara-saudara, kita menemukan ketegasan bahwa Allah tidak pilih kasih. Dan ketegasan itu dinyatakan melalui, boleh kita sebut sekarang sebagai pertobatan Petrus. Petrus adalah orang Yahudi dan orang Yahudi sangat diskriminatif.
sebangsanya yang bernama Samaria saja, yang dianggap berdosa, jauh, najis. Mereka bahkan tidak berani melewati daerah yang dikuasai oleh orang Samaria. Petrus tumbuh dalam semangat membedakan. Tetapi perhatikan kisah 10 ayat 34 yang tidak kita baca. Petrus mengatakan begini, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Ini ceritanya seru saudara-saudara, baca sendiri di rumah. Secara utuh kisahnya bagaimana Petrus bermimpi. Aku tidak membedakan orang. Allah tidak membedakan orang. Bahkan kisah 10 ayat 46 menunjukkan kepada kita karya Roh Kudus juga hadir pada mereka yang disebut sebagai orang asing atau kafir. Saudara-saudara, pernyataan ini menunjukkan bahwa kita perlu belajar dari cara Allah memperlakukan kita. Allah yang mendengarkan kita. Allah yang memperhatikan kita, siapapun kita, seperti apapun kita. Saudara-saudara, itu sebabnya ketika Yesus berbicara kepada murid-muridnya dalam Injil hari ini. Yesus mengatakan bagaimana cara kita hidup bersama dengan orang lain. Bagaimana hidup tanpa membedakan satu dengan yang lain. Bagaimana hidup menopang dan membangun orang lain. Kata yang dipakai Yesus, kalimat yang dipakai Yesus adalah hendaklah kamu saling mengasihi. Kalimat pendek yang dalam liturgi dikatakan seringkali kita ucapkan. Tetapi saudara-saudara, dalam praktik nggak mudah. Ada di antara Bapak Ibu yang pernah nggak omongan satu gereja? Jangankan satu gereja Pak, di rumah juga begitu. Biar dia yang butuh saya. Dia harus ngomong sama saya. Kan begitu ya saudara-saudara. Tinggal kuat-kuatan. Saudara-saudara ini banyak yang senyum, mudah-mudahan ya. Saudara-saudara bertobat ya. Saudara lihat kan, perintah Tuhan bukanlah hendaklah kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu. Enggak. Perintah Tuhan tegas dan jelas, hendaklah kamu saling mengasihi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena mengasihi adalah sebuah kata yang terlalu sering kita dengar. Mungkin ada baiknya kita sedikit mendalami soal kasih. Yesus mengatakan begini dalam Yohanes 15 ayat 13. Dan saudara perhatikan ada dua kata bahasa Yunani yang dipakai di sini. Tidak ada kasih, itu menggunakan kata agape, yang lebih besar daripada ini. Yakni seseorang yang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Digunakan kata filia. Bukan filia yang tadi memandu pujian ya. Sekalipun dia juga buah dari cinta kasih. Saudara-saudara perhatikan dua kata dipakai. Kita seringkali berdebat soal kasih yang luar biasa, yang sempurna, yang paling hebat. Dan secara umum katanya ada 4 model kasih. Eros itu kasih yang paling rendah. Ini kasih orang yang yayang-yayangan katanya gitu ya. Yang lagi pacaran pegangan tangan gak lepas-lepas gitu ya. Waduh di mana-mana dibekap jalan ke mall dan lain sebagainya. Itu eros. Itu rendah katanya. Lalu ada kasih storge, itu kasih keluarga ya. Kasih antara orang tua dengan anaknya. Kasih filia itu kasih persahabatan, dan agape itu kasih yang paling tinggi. Saudara, dengan memperhatikan Yohanes 15 ayat yang tadi kita baca, maka kita bisa mengatakan bahwa ternyata Tuhan Yesus enggak membeda-bedakan model kasih. Kasih itu bukan sebuah hierarki. Ini lebih tinggi, ini yang paling rendah. Mari kita berjuang naik pada kasih yang lebih tinggi. Tidak. Tetapi Yesus mau mengatakan,
Karena ia mengasihi dengan kasih agape, maka kasih itu harus mewarnai model cinta yang lain. Bisa dibedakan ya. Bukan tingkatan, tetapi kasih agape itu mewarnai kasih yang lain. Oke, saya ambil contoh tadi. Orang yang membekap pacarnya yang gak dilepas-lepas gitu ya. Oke, dia mengasihi dengan eros. Eros itu datangnya dari mana? Dari Tuhan. Eros itulah yang menghasilkan dalam tanda kutip birahi. Tetapi kalau dia tidak di bawah naungan agape, dia menghancurkan, dia merusak, dia menindas, dia menodai. Itu sebabnya kasih eros yang dianggap orang rendah itu dia harus dilumuri oleh agape. Aku mencintaimu dan aku akan menikah denganmu dan di masa ini aku akan menjaga kamu. Karena aku mengasihi engkau, menumbuhkan engkau, menyelamatkan engkau seperti Kristus menyelamatkan aku. Jadi saudara-saudara, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa hiduplah dalam model cinta seperti yang ditunjukkan Yesus. Diperagakan Yesus dalam hidup ini. Nah, apa modelnya? Ada 4 saudara-saudara. Model ini ditulis oleh seorang teolog Katolik. Dia mengatakan begini. Komunitas cinta cirinya yang pertama. Indiskriminatif. Tidak diskriminasi. Tidak membeda-bedakan. Saudara-saudara yang ganteng dan saya yang jelek. Terima kasih ya. Saudara dan kita semua sama-sama dikasihi oleh Tuhan. Enggak bisa dibedakan saudara kaya, saudara miskin. Kasih itu tidak membeda-bedakan. Ini yang pertama dan kita sudah tahu. Lalu yang kedua disebut dengan istilah gratuitas. Tanpa pamrih. Nongol lah di gereja. Siapa tahu ketemu Pak Mul. Pak Mul kan punya anak cewek 2. Siapa tahu mau sama anak saya. Oh saudara-saudara. Itu pamrih. Itu pamrih. Saya mau foto sama Filia sebelum dia jadi artis penyanyi. Supaya terkenal nanti ada fotonya. Saudara-saudara itu pamrih. Bahkan kita mengasihi Allah pun dengan pamrih. Tuhan aku mau ke gereja. Tolong berkati. Besok Senin saya tender. Kiranya kalau saya ke gereja Tuhan membuka jalan. Pamrih. Kenapa tanpa pamrih? Karena Allah telah mengasihi kita lebih dulu. Ia telah memberikan putranya Yesus Kristus buat kita. Ini dasar dari iman Kristen. Allah telah lebih dulu mengasihi kita. Sepenuh-penuhnya ia mengasihi, maka kasih itu tanpa pamrih. Ini yang kedua. Yang ketiga, tidak berkesadaran diri. Mengalir tanpa memerhatikan kualitas atau keadaan orang yang dicintai. Ini menarik sekali saudara-saudara. Selama ini kita mengasihi dengan melihat. Film yang tadi diputar di pengakuan dosa menarik ya. Begitu ditanya siapa namamu? Oh saya kasih kartu nama. Adi Patriabara Pendeta. Wah saudara-saudara. Ya, supaya orang tahu berita damai sejahtera ada di mana-mana. Tidak. Dia mengatakan seolah-olah aku tanpa nama. Dan kalau engkau mau mengingat aku, lakukan tindak kasih kepada sesama. Sederhana. Dia gak kenal kan? Si Ade ini dari bajunya sih kelihatannya oke. Ngapain saya beli? Enggak. Dia tergerak dan melakukan tanpa melihat. Tetapi dia percaya saudara-saudara kasih itu seperti aliran air yang terus mengalir.
Saya sering ngasih contoh yang sederhana. Kalau saudara tersenyum, orang yang saudara senyumi akan tersenyum juga. Begitu begiok. Saudara-saudara, selalu begitu. Dia mengalir. Dan itu sebabnya tidak dibutuhkan dalam tanda kutip kesadaran diri dalam arti yang digambarkan dalam film tadi. Dan pada akhirnya tindakan kasih itu membawa kebaikan. Dalam film tadi memang balik kepada bapaknya. Tetapi kalaupun tidak balik kepada bapaknya, menurut saya film itu tetap luar biasa. Ya, tapi saudara-saudara, coba kita perhatikan sederhana. Simple sekali. Ini paduan suara baru ya. Kemejanya ya. Baru ya, oke. Ya saya tahu lah istri saya juga pakai di rumah ya. Siapa yang semalam begadang bikin gambar? Enggak ada kan? Kita sudah beli jadi. Siapa yang membuat baju itu? Manusia. Saudara-saudara, ada rangkaian begitu banyak manusia yang dipakai oleh Tuhan hingga kita bisa mengenakan baju yang kita pakai. Ada begitu banyak mata rantai orang yang dipakai oleh Tuhan hingga kita bisa makan hari ini. Kita nggak tahu orangnya siapa. Tetapi dia sudah berbuat sesuatu buat kita. Kan gak mungkin saudara-saudara, saya ngisi bensin lalu saya mengatakan saya pendeta, terpujilah namamu, diberkatilah engkau. Enggak saudara-saudara. Ada begitu banyak orang yang telah menolong saya. Dan kita gak tahu siapa dia. Karena itu, kasih tidak berkesadaran diri. Lalu yang keempat, kasih itu lahir dari kebebasan, bukan paksaan. Kita tahu ya, kalau anak-anak berantem, ayo minta maaf. Kalau enggak dikasih uang jajan, dia akan minta maaf. Maaf ya. Ya, enggak boleh berantem lagi. Tapi belum tentu berangkat dari hatinya. Dan itu sebabnya, dan ini kuncinya. Ketika kita belajar mengasihi dari hati kita, bukan karena paksaan, maka mengasihi itu menjadi sebuah tindakan yang indah, luar biasa. Bukan karena kewajiban, bukan karena jabatan, bukan karena engkau punya sesuatu. Tetapi dari hati yang paling dalam, aku tahu, aku punya Tuhan yang gak pernah berhenti mengasihi aku. Dan itu sebabnya aku mengasihi kamu. Tuhan mencintai kita semua. Amin. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, dengan iman kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Mari saudara-saudara kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Allah yang penuh kasih, ampuni kami kalau kami sebagai orang-orang percaya yang mengaku diri sebagai murid-murid-Mu menghidupi semangat membeda-bedakan
Kami belajar dari Yesus Kristus yang mengasihi dengan segenap hati. Kami mau belajar dari Yesus yang tinggal bersama dengan Bapa. Dan itu sebabnya merasakan kasih Bapa yang luar biasa. Kami juga ingin menghidupi cinta kasih dalam hidup kami ya Tuhan. Di tengah berbagai macam kesulitan yang kami hadapi, di tengah terbatasnya waktu kami, di tengah berbagai macam tindakan yang harus kami lakukan kadang dalam waktu yang bersamaan. Ajari kami mengingat kasih-Mu yang luar biasa. Kami mau membangun kehidupan persekutuan kami di rumah maupun di gereja ini dalam semangat cinta kasih-Mu. Kami mau menjadi bagian dari keluarga Allah yang menghidupi cinta kasih. Karena itu tolong kami ya Tuhan. Berikan kami kemampuan mengasihi untuk membangun orang sesama kami. Kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang terbaring sakit. Baik di rumah maupun di rumah sakit atau yang tetap berusaha datang. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan hati yang penuh syukur. Bukan karena keadaannya tengah sakit tetapi karena ia punya Tuhan yang luar biasa. Kami membawa dalam doa saudara-saudara kami ini. Pulihkan Bapa, berikan iman yang terus menyala kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mau berdoa buat mereka yang punya pergumulan, bergumul dengan pasangan hidupnya, sedang mencari pasangan hidup, sedang menantikan keturunan, pergumulan dalam pekerjaan, usaha, bisnis, dan banyak pergumulan yang lain. Ya Tuhan, yakinkan kami. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Biarlah bersama dengan Tuhan kami melihat perkara-perkara ajaib yang Tuhan buat dalam hidup kami. Kami mau berdoa ya Bapa, untuk para pelayan Tuhan yang Tuhan hadirkan di gereja-Mu di tempat ini. Mampukan kami menjadi pengayom sehingga persekutuan gereja kami bertumbuh. Berikan kepada kami telinga yang mendengar suara-Mu agar perjalanan kami dituntun oleh Engkau bukan oleh diri kami. Dan berikan kami kegembiraan karena kami percaya Engkau merindukan persekutuan sebagai oase yang membawa kami pada sukacita. Kami mau berdoa untuk program-program gereja kami, Tuhan hadir dan tuntun kami. Kami mengingat Indonesia negeri kami, kiranya Tuhan memberkati para pemimpin negeri kami, pula yang terpilih sebagai pemimpin, kiranya bersama dengan Tuhan mereka boleh membawa negeri kami pada kebaikan. Kami doakan bumi kami, dunia kami. Kekerasan terjadi di mana-mana. Kami rindu bumi yang semakin damai. Karena itu hadirkan semangat perdamaian pada orang-orang percaya di seluruh muka bumi. Inilah permohonan kami. Kami menyampaikannya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Jadilah
Tuhan mengasihi kita dengan berkat-Nya. Mari kita pun hidup mengasihi sesama dalam perbuatan baik yang didasari syukur kepada Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 16-18 berkata, dengan inilah kita mengenal kasih, yaitu bahwa Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Siapa yang mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tinggal di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Hidupmu singkat bagaikan
Bapa di dalam surga, terima kasih atas semua berkat, rahmat, dan anugerah yang Kau berikan bagi kami sampai dengan hari ini. Dengan kerendahan hati dan ketulusan hati kami ya Bapa, perkenankanlah kami memberikan persembahan yang kami tahu asalnya juga dari Engkau. Bapa di dalam surga, kiranya Engkau berkenan menerima dan menguduskan persembahan ini supaya layak, dan juga berkati tangan-tangan yang akan mengelolanya, supaya dapat dikelola dengan baik sehingga nama-Mu semakin dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Umat Tuhan, marilah kita kembali mengingat perintah Allah dengan saling mengasihi di dalam kehidupan sehari-hari kita tanpa pilih kasih, dan juga pergilah sebagai sahabat-sahabat Kristus yang mau melakukan perintahnya untuk mengasihi dan berbuat baik. Sebagai sahabat Kristus, kita mau memberi hidup melalui tindakan kasih dan rela berkorban, serta hidup menghasilkan buah-buah kebaikan yang terlihat dan dirasakan oleh semua orang. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.